Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh, salah satu mahasiswa Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi. Tujuan video ini saya buat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu, Ibunda Profesor Dr. Lela Nurlelawati, SE, MM, CRA, CRP. Kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu IPO dan perusahaan go public. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai apa itu IPO. IPO atau Initial Public Offering adalah proses di mana sebuah perusahaan private pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik melalui bursa saham. Dengan melakukan IPO, perusahaan tersebut beralih status dari private atau tertutup menjadi perusahaan go public, sehingga memungkinkan masyarakat umum untuk dapat membeli dan memiliki saham di perusahaan tersebut. Ada beberapa tujuan perusahaan melakukan IPO. Yang pertama, akses pendanaan yang besar. Tujuan perusahaan melakukan IPO adalah untuk mendapatkan akses ke sumber pendanaan yang lebih besar. Dengan menjual saham ke publik, perusahaan dapat mengumpulkan modal yang signifikan untuk mendanai berbagai kebutuhan seperti ekspansi bisnis, pengembangan produk, akuisisi, dan pembayaran hutang. Selain itu, perusahaan juga melakukan IPO dengan tujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan visibilitas perusahaan di mata publik. Dengan menjadi perusahaan go public, perusahaan akan diawasi secara ketat oleh regulator dan investor, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan dan menarik lebih banyak investor. Dengan IPO, perusahaan juga dapat memperluas basis investor dan meningkatkan likuiditas saham. Dengan saham yang diperdagangkan di bursa, investor dapat dengan mudah membeli dan menjual saham perusahaan, sehingga meningkatkan likuiditas perusahaan dan nilai perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keuntungan perusahaan melakukan IPO atau mengubah perusahaannya menjadi perusahaan go public. Yang pertama, yaitu mendapatkan akses pendanaan di pasar saham. Yang kedua, mempermudah perusahaan dapat melakukan merger atau negosiasi dengan perusahaan lainnya hanya dengan menggunakan saham. Yang ketiga, pendiri perusahaan dapat melakukan diversifikasi untuk mengurangi risiko portofolio mereka. Dan yang keempat, keuntungan yang didapat adalah meningkatkan potensi pasar. Banyak perusahaan yang merasa lebih mudah untuk memasarkan produk dan jasa mereka setelah perusahaan mereka go public atau TBK. Selain keuntungan yang didapat perusahaan dengan melakukan IPO atau merubah perusahaannya menjadi go public, perusahaan juga mendapatkan kerugian setelah melakukan IPO. Yang pertama adalah perusahaan wajib menyediakan laporan rutin mengenai keadaan perusahaan untuk pemegang saham agar pemegang saham selalu mengetahui keadaan perusahaannya, untung atau ruginya. Yang kedua, terbuka. Pendiri perusahaan mungkin kehilangan kendali penuh atas perusahaan karena sahamnya dimiliki oleh banyak orang. Yang ketiga, keterbatasan. Keterbatasan ini karena saham yang dimiliki publik menjadikan perusahaan tidak bebas bertindak tanpa persetujuan pemegang saham. Selanjutnya adalah persyaratan umum yang harus dipenuhi sebelum melakukan IPO. Yang pertama adalah laporan keuangan harus diaudit oleh kantor akuntan publik.
Yang kedua, syarat-syarat administrasi PT harus lengkap seperti NPWP, akta-akta pendirian perusahaan, dan surat keputusan dari pemerintah. Yang ketiga, harus ada underwriter atau penjamin yang akan melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering. Yang keempat, track record perusahaan yang baik dari segi finansial maupun kinerja perusahaan keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahapan mekanisme IPO. Yang pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan IPO adalah memilih tim IPO internal. Maksudnya, membentuk tim internal perusahaan yang berdedikasi untuk IPO dibentuk dengan tujuan untuk memperlancar dan mensukseskan IPO, khususnya penyampaian dokumen dan informasi yang dibutuhkan oleh para lembaga dan profesi penunjang pasar modal. Selanjutnya, menunjuk penjamin emisi efek lembaga dan profesi penunjang. Penjamin emisi efek lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang telah berpengalaman diperlukan dalam persiapan dokumen dan persiapan IPO akan membantu perusahaan dalam proses IPO. Selanjutnya, melakukan restrukturisasi internal dan diskusi permodal. Maksudnya, membuka potensi perseroan agar mendapatkan pendanaan yang optimal. Selanjutnya, memenuhi persyaratan dari Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Meyakinkan perseroan telah memenuhi persyaratan menjadi perusahaan publik dan perusahaan terbuka yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia agar proses IPO dapat berjalan lancar dan tetap patuh pada peraturan industri bisnis yang berlaku. Selanjutnya adalah menetapkan struktur IPO. Memperhatikan struktur IPO dan potensial delusi saham dari para pemilik apabila melakukan penawaran umum saham. Tahapan selanjutnya, melaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa dan melengkapi dokumentasi. Dalam rangka memperoleh persetujuan IPO dari pemegang saham, rapat umum pemegang saham luar biasa wajib dilakukan. Selanjutnya, meyakinkan bahwa seluruh dokumen melengkapi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia serta Konstodian Sentral Efek Indonesia. Di sini saya mengambil contoh perusahaan yang sudah go public yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nama PT-nya adalah PT Intra Gofling Resort Tbk. PT Intra Gofling Resort Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi manajemen dan pengelolaan lapangan golf, pengembangan properti serta fasilitas pendukungnya melalui entitas anak yang berkedudukan di Bogor, Jawa Barat. Nah, perusahaan ini sudah memiliki penjamin pelaksana emisi efek. Penjamin pelaksana emisi efek menjamin dengan kesanggupan penuh full komitmen terhadap sisa saham yang ditawarkan yang tidak dipesan dalam penawaran umum perdana saham perseroan. Para penjamin pelaksana emisi efek antara lain adalah PT KB Valburi Sekuritas, PT Samuel Sekuritas Indonesia, PT Semesta Indovest Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Nah, di sini ada penjelasan mengenai penawaran umum perdana saham yang dilakukan oleh PT Intra Gofling Resort Tbk. Sebanyak 1.950.000.000 saham biasa atas nama atau sebesar 10% dari seluruh jumlah modal di sektor perseroan setelah penawaran umum perdana saham perseroan yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari pertepel perseroan dengan nilai nominal Rp25 setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp200
setiap saham yang ditetapkan untuk seluruh saham baru. Pemesanan saham melalui sistem penawaran umum elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan sub-rekening efek pemesan yang digunakan untuk melaksanakan pemesanan saham. Jumlah seluruh penawaran umum perdana saham ini adalah sejumlah 390 miliar rupiah. Saham biasa atas nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portfolio perseroan serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan derajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham, hak atas pembagian saham bonus, dan hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, di sini ada susunan permodalan dan susunan kepemilikan saham perseroan berdasarkan Akta nomor 32 2024. Di keterangan ini, modal dasar dari PT Intragofling Resort Tbk adalah sebanyak 70 miliar 147 juta 40 ribu lembar saham dengan nominal saham 1 triliun 753 miliar 676 juta rupiah. Nah, pemegang sahamnya yaitu PT Bali Pecatu Graha memiliki jumlah saham sebanyak 17 miliar 244 juta 598 680 lembar saham dengan nilai nominal 431 miliar 114 juta 967 ribu rupiah. Nah, ada lagi saham yang dimiliki oleh PT Mandala Pratama Permai yaitu sebanyak 292 juta 161 ribu 320 lembar saham dengan nilai nominal saham yaitu sebesar 7 miliar 304 juta 33 ribu rupiah. Nah, di sini jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh yaitu 17 miliar 536 juta 760 ribu lembar saham dengan total nominal saham 438 miliar 419 juta rupiah. Di sini juga ada laporan mengenai struktur permodalan dan pemegang saham perseroan sebelum dan setelah penawaran umum ini secara performa menjadi sebagai berikut. Nah, di sini bisa kita lihat jumlah saham sebelum penawaran umum perdana yaitu dengan nilai nominal per sahamnya adalah Rp25. Sedangkan setelah penawaran umum perdana nilai nominalnya tetap di harga Rp25.000 per saham. Nah, di sini juga ada keterangan mengenai jumlah saham yang dimiliki oleh masyarakat yaitu sebanyak 1 miliar 950 juta lembar saham dengan nilai nominal 48 miliar 750 juta rupiah. Nah, saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portfolio yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari perseroan yang telah ditempatkan dan di sektor penuh. Nah, selanjutnya, untuk rencana penggunaan dana yang diperoleh dari penawaran umum, seluruh dana yang diperoleh perseroan dari hasil penawaran umum perdana saham setelah biaya dikurangi biaya-biaya emisi
akan dipergunakan perseroan untuk yang pertama, sekitar 87,53% akan digunakan perseroan untuk melakukan setoran modal kepada entitas anak yaitu NKG. Kemudian akan digunakan NKG dengan rincian yaitu sekitar 67,32%-nya akan digunakan oleh NKG untuk belanja modal berupa pembangunan hotel bintang 6 Luxury Bounty Hotel di kawasan Pecatu Indah Resort, Jimbaran, Bali. Sekitar 11,22% akan digunakan oleh NKG untuk belanja modal berupa pembelian lahan yang berada di depan Luxury Bounty Hotel sebagai sarana pendukung hotel bintang 6 tersebut. Sekitar 3,65%-nya akan digunakan oleh NKG untuk belanja modal berupa pembangunan New Kuta Golf Villa beserta fasilitas pendukungnya yang berada di kawasan Pecatu Indah Resort, Jimbaran, Bali. Dan sekitar 5,34% akan digunakan untuk modal kerja yang kemudian oleh NKG akan digunakan antara lain namun tidak terbatas pada biaya pemasaran, biaya perawatan lapangan serta biaya operasional lain guna mendukung kegiatan usaha NKG. Sekitar 5,34% akan digunakan perseroan untuk melakukan setoran modal kepada entitas anak yaitu SGU. Kemudian akan digunakan oleh SGU untuk biaya-biaya yang tidak terbatas pada biaya pemasaran, biaya perawatan lapangan serta biaya operasional lain guna mendukung kegiatan usaha SGU. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja, operational expenditure, perseroan seperti gaji karyawan, biaya perawatan dan utilitas serta biaya-biaya dan keperluan kantor guna mendukung kegiatan usaha perseroan. Namun biaya ini juga tidak terbatas pada hal-hal yang disebutkan tadi. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. IPO atau Initial Public Offering adalah proses di mana perusahaan swasta menjual sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya, sehingga menjadi perusahaan terbuka atau go public. Dengan go public, perusahaan mendapatkan akses ke sumber pendanaan yang lebih besar, meningkatkan kredibilitas dan memperluas basis investor. Namun, perusahaan juga harus memenuhi persyaratan ketat dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia untuk dapat melakukan IPO. Proses IPO melibatkan berbagai tahapan mulai dari pembentukan tim IPO sehingga pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan juga perlu melibatkan berbagai lembaga penunjang pasar modal seperti penjamin emisi efek, kantor akuntan publik, dan konsultan hukum. Go public dapat menjadi langkah strategis bagi perusahaan yang ingin berkembang pesat dan mencapai kesuksesan yang lebih besar.